Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, suasana beda ya. Hari ini saya nggak di rumah. Jadi kita akan tetap update untuk kondisi dari pasar. Teman-teman, jadi kalau kita perhatikan kemarin setelah pidato testify dari Jerome Powell, market Bitcoin langsung mengalami tren rally dan sekarang ini sudah berada di area resistance dari descending channel yang saat ini kita berada di resistance 108.000 adalah level yang sangat penting untuk Bitcoin untuk menentukan kemana arah pergerakan selanjutnya, karena kita udah dikit lagi nih seandainya pergerakan Bitcoin mendapatkan momentum yang baik dan mengalami breakout, ini akan bisa mengantarkan pergerakan Bitcoin bisa rally mencapai all time high yang baru. Jadi bisa dibilang kondisi sekarang lumayan sangat menegangkan. Apakah Bitcoin bakalan breakout dari area 108.000 ini dan kembali create new all time high. Dilihat dari momentum, volume perdagangan kemarin lumayan naik, smart money juga oke. Saya rasa ini bisa menjadi semacam apa ya, semacam hal yang bakalan membuat sejarah baru untuk Bitcoin. Kalau kita perhatikan Bitcoin dominance juga meningkat 2%. Altcoin aku perhatikan tidak perform ya. Beberapa altcoin kayak BNB, Tron ya oke, masih lumayan baik. Tapi beberapa yang lain, terutama yang market cap-nya kecil, itu tidak terlalu mengalami kenaikan signifikan. Nah ini dia kondisi dari crypto bubble. Overall ada beberapa altcoin yang bagus performanya seperti P Network, Syrup, kemudian Bitcoin Cash. Sementara yang lain masih banyak yang pada minus. Dilihat dari liquidation heat map, ini kita pakai yang weekly-nya. Teman-teman, kondisi dari pasar saat ini liquidity yang cukup banyak itu baru ada di kisaran 104.000. Jadi lumayan jauh di bawah. Kalau kita menunggu liquidity tersebut, kemungkinan Bitcoin harus koreksi dulu ya. Sementara di area 108.000 ini juga bisa dibilang masih lumayan tebal untuk liquidity-nya. Tapi nampaknya ini bisa mudah sih untuk di breakout. Ya, meskipun tebal, tapi akumulasi kalau kalian perhatikan dari Bitcoin Spot ETF terus mengalami peningkatan. Kemarin aja setengah miliar US dollar itu masuk ke Bitcoin Spot ETF lewat BlackRock, di mana ini salah satu yang tertinggi untuk di bulan ini ya, teman-teman. Jadi lumayan positif dari Bitcoin Spot ETF-nya. Sementara dari Ethereum Spot ETF, saya coba buka, ini gangguan sinyal sepertinya nol. Ya itulah teman-teman. Kalau dari Ethereum Spot ETF ada 71 juta US dollar yang masuk ya ke pasar. Oke, lumayan. Kemarin kita dapat beberapa sentimen yang menurut aku sih tidak dovish dari Jerome Powell ya. Testimoninya menurut saya ini kayak ada penegasan di mana Jerome Powell ini baru akan bertindak kalau data ekonomi memungkinkan untuk mereka melakukan cut rate. Ya, tapi market nampaknya lumayan merespon bagus kondisi tersebut dan ya Bitcoin mengalami rally. Untuk data di perdagangan hari ini tanggal 26 Juni kita akan dapat beberapa data penting. Salah satunya itu ada beberapa anggota member European Central Bank yang akan speech mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore nanti. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data jobless claim. Lalu ada core PCE prices, tapi bukan PCE inflation. Lalu ada GDP dari Amerika Serikat yang bakalan rilis juga hari ini jam setengah 8 malam. Siap-siap teman-teman, ada volatilitas dari pasar. Kemudian pending home sales juga akan mewarnai data di perdagangan hari ini. Sementara sedikit review data kemarin. Untuk data kemarin itu kita ada Fed Chairman Jerome Powell testify. Lalu ada new home sales dari Amerika Serikat, penjualan rumahnya turun terus, crude oil inventory juga masih dalam proses penurunan ya. Dilihat dari movement pasar sih, indeks dolar kemarin mengalami penurunan, kemudian gold mengalami kenaikan tipis retracement, S&P 500 justru koreksi 0,04%.
Sementara Bitcoin kemarin rally lumayan positif, sementara oil kemarin terus melanjutkan fase penurunan. Oke, itu kondisi dari market. Nah, Jerome Powell ngomong apa kemarin? Jadi Jerome Powell sebenarnya menyampaikan tentang penekanan ya, kapan mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga, yaitu ketika data-data menunjukkan tren yang lumayan memungkinkan. Jadi Jerome Powell selalu berbasiskan data. Dia nggak mau melakukan cut rate dengan sembrono, dengan apa ya, tekanan dari politik ya. Karena kan belakangan ini baik dari Donald Trumpnya sendiri atau JD Vance, wakilnya Donald Trump, itu gencar banget menekan supaya Jerome Powell bisa cepat memangkas suku bunga. Karena overall dari masalah perang kayaknya teratasi sebelum Jerome Powell testify ya. Dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang unik sih, perubahan yang begitu cepat, begitu dinamis terjadi pada pasar. Tapi pada intinya sikap dari Jerome Powell masih tetap sama. Dia akan update data by data, di mana dari data tersebut dia akan mengambilkan kesimpulan apakah mereka akan dengan sesegera mungkin memangkas suku bunga ke depannya atau seperti apa. Gitu. Jadi pada intinya Jerome Powell tidak memberikan apa ya, tidak sedovish kemarin ya, testify Bitcoin di perdagangan testify Bitcoin di perdagangan kemarin itu tidak sedovish dari apa yang disampaikan 2 hari sebelumnya. Ya itu sih teman-teman, jadi highlight untuk apa namanya, testimoni dari Jerome Powell. Kalau menurut saya sih, dengan indikasi seperti ini kita tinggal lihat aja data-data penting yang akan kita temukan untuk kedepannya. Kayak besok itu ada data core PCE and PCE inflation, bakalan sangat-sangat mempengaruhi kondisi dari market. Ya, kemudian ada data-data seperti initial jobless claim, kemudian job opening yang akan turut menjadi bahan pertimbangan dari Jerome Powell. Itu sih sejauh ini menurut saya ya, kondisi market merespon positif, lebih positif dari yang saya duga. Itu kemudian dari beberapa berita yang lain, teman-teman, Celestia foundernya kemarin memberikan respon terhadap penurunan harga Celestia yang sampai di atas 90%. Nah, di sini sih mereka mengatakan bahwa project dari Celestia overall masih cukup baik, fundamental mereka sudah yang oke punya juga, kemudian founder-founder atau mereka punya karyawan, pemimpin-pemimpinnya, engineer utama dari Celestia juga masih aktif dan masih berada di project yang sama. Jadi apapun yang ada di luar tentang isu-isu dari Celestia ini dianggap sebagai FUD. Seperti itu. Nah, tudingan insider trading juga muncul dari project Celestia dari beberapa pengguna X. Ya, di mana di sini dikatakan bahwa foundernya, kemudian juga developer-developernya itu banyak yang melakukan unlock token pada tanggal 24 Oktober tahun lalu, ya, sehingga ini menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap harga dari Celestia. Kalau menurut saya sih memang benar, unlock token itu menyebabkan sesuatu yang sangat negatif terhadap harga token. Ya, jadi kalau Celestia, Manta, project-project yang menggunakan namanya sentimen yang sama, modular blockchain, itu rata-rata kalau nyungsep, yaitu impact daripada unlock token yang terlalu sembrono. Kemudian average Bitcoin inflow to Binance fall bear market benchmark. Jadi maksudnya adalah jumlah Bitcoin yang masuk ke exchange itu turun terus. Teman-teman, turun terus. Yang berarti apa? Yang berarti adalah investor-investor besar pada Bitcoin ini kebanyakan pegang Bitcoin mereka di wallet. Entah itu hot wallet ataupun cold wallet. Rata-rata sih cold wallet ya para investor ini. Jadi mereka belum sama sekali melakukan penjualan Bitcoin mereka. Jadi bisa dibilang secara tren akumulasi Bitcoin ini masih terus diakumulasi oleh pasar dan sangat sedikit jumlah yang dijual oleh para whales. Ya, kenapa mereka harus jual kalau proyek kalau perusahaan-perusahaan besar seperti contohnya Metaplanet, lalu MicroStrategy itu sudah pada borong Bitcoin terus-menerus. Perusahaan mining juga nggak ketinggalan borong. Negara juga masih pada mau borong Bitcoin ya.
Ya itu teman-teman. Jadi intinya akumulasi pada Bitcoin itu terus mengalami fase peningkatan atau pertumbuhan. Jerome Powell juga dikritis ya, dikritisi oleh Trump, di mana katanya eh, wah ini udah termasuk apa namanya di luar konteks sih teman-teman. Jadi Trump mengatakan bahwa Jerome Powell ini orang dengan gangguan mental rata-rata. Ya, karena keputusannya tidak segera memangkas suku bunga. Jadi ini tekanan-tekanan dari fiskal ya terkait dengan moneter. Nah, menurut saya sih nggak perlu ya tekanan-tekanan seperti ini. Tapi ya itulah. Teman-teman kita akan coba lihat gimana pergerakan Bitcoin secara teknikal. Kita pakai chart yang ini aja. Bitcoin masih bergerak dalam sebuah descending channel. Overall pergerakan Bitcoin ini lagi ketahan di area resistance 108. Seandainya pergerakan Bitcoin mampu menembus level tersebut, next target kita adalah all time high di kisaran 111 sebagai target terdekat. Ya, kalau Bitcoin bisa kembali bullish, maka next targetnya adalah 120 dan juga 125. Gitu. Secara teknikal Bitcoin berpotensi untuk naik sampai 135.000 US dollar. Secara secara teknikal karena Bitcoin sudah bergerak bullish dan sekarang kecenderungannya bergerak dalam descending channel. Saya rasa ini bakalan sangat-sangat menarik untuk kita lihat seperti apa perkembangan pergerakan Bitcoin ke depannya. Untuk potensi bullish pada Bitcoin itu harus ditunjang oleh pergerakan dari smart money yang masuk ya. Mungkin triggernya adalah pemangkasan suku bunga. Karena kalau kita perhatikan saat ini dari Fed Rate Monitor Tools, peluang Bitcoin untuk memangkas suku bunga pada 31 Juli itu adalah 74,3%. Jadi kemungkinan Bitcoin untuk mempertahankan suku bunga itu masih cukup tinggi, yaitu 74,3%. Ya, jadi di pertemuan 31 Juli nanti. Jadi masih lama nih Bitcoin untuk cut rate, yaitu di bulan September. Probability-nya lumayan gede, sampai 67,2%. Harapan kita adalah Fed bisa segera pangkas suku bunga. Itu teman-teman. Jadi pada intinya kita harus bersabar ya. Kalau Bitcoin mau naik ke all time high di tengah liquidity yang masih sempit atau sedikit seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang harus terjadi. Pertama, S&P 500 kalau bisa koreksi. Karena dengan koreksinya S&P 500 maka memungkinkan aliran dana masuk ke Bitcoin. Gitu. Kemudian Bitcoin dominance otomatis harus naik sehingga terus membuat altcoin ini nggak punya ruang gerak untuk rally. Jadi teman-teman, ibaratnya kondisi sekarang ini kan liquidity lagi sempit, lagi sulit, ya. Jadi market Bitcoin dan altcoin itu kalau dia mau naik berbarengan harus disupport oleh liquidity yang banyak. Sementara kondisinya sekarang kan liquidity sedikit. Maka dari itu, ya kalau Bitcoinnya mau all time high, altcoinnya dipaksakan sih harus bertahan di level sekarang ataupun cenderung korektif. Nah itu. Jadi resikonya kayak gitu. Kita cuma dihadapkan dengan dua pilihan, either Bitcoinnya yang naik atau altcoinnya yang naik. Pilihan yang sulit, teman-teman. Kemudian oil yang turun ini merupakan sebuah sentimen bagus untuk pergerakan aset-aset berisiko ke depannya. Semoga aja aset-aset berisiko seperti Bitcoin, kemudian mungkin ke depannya saham itu juga bisa rally ya. Tapi untuk sekarang ini kita prioritaskan melihat Bitcoin dulu nih untuk mengalami kenaikan. Indeks dolar juga sudah mulai melemah. Otomatis investor-investor yang banyak safe di deposito, yang safe di treasury jangka pendek atau obligasi jangka pendek itu pada buang barang mereka. Ya, pada buang barang dan otomatis mereka akan mencari aset-aset berisiko untuk dimasuki. Kalau nggak masuk ke saham US, bisa juga emerging market atau negara-negara berkembang, atau bisa juga masuknya ke Bitcoin dan juga kripto, altcoin, seperti itu. Jadi kalau Bitcoinnya naik, Bitcoin dominance naik, altcoin nggak naik, itu adalah sesuatu yang wajar dan sudah menjadi konsekuensi. Nah, karena liquidity yang sangat rendah untuk sekarang ini, kecuali nanti Jerome Powell pangkas suku bunga. Di sana mungkin baru akan ada momentum yang bagus untuk altcoin mengalami
kenaikan, tentu saja dengan kondisi Bitcoin yang sudah berada di level atas. Itu teman-teman dari saya sih itu. Sekarang Bitcoin mencoba untuk ngetes area resisten, volume smart money kita udah cek tadi bagus. Kemudian by the way kita juga berada dalam moon phase, new moon. Mungkin teman-teman ada yang mempelajari astrologi, ya kan? Astrologi mungkin saja bisa berdampak, mungkin saja tidak. Tapi yang pasti new moon biasanya fase ketika marketnya mengalami kenaikan gitu. Itu dilihat dari time frame yang lebih kecil. Kita coba lihat di time frame 4 jam. Pergerakan Bitcoin kenaikannya kali ini itu disupport oleh smart money. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat konsisten rally. Ya, ini masih dalam tren yang bagus. Kita belum menemukan indikasi pembalikan arah jangka pendek. Sementara dari time frame 1 jam pergerakan Bitcoin ini masih kuat bullish, teman-teman. Belum ada indikasi pembalikan arah juga sih untuk Bitcoin. Tapi seandainya kalau pergerakan Bitcoin ini mampu menembus area 108.000 dan kembali rally sampai 111, itu bakalan menjadi momentum yang sangat bagus sih untuk pergerakan Bitcoin. Mungkin teman-teman juga bakalan banyak yang FOMO, banyak good news juga ya yang mungkin akan membanjiri pasar. Kalau udah kayak gini bakalan sulit nyari momentum buat masuk, terutama nyari momentum buat koreksi. Jadi teman-teman yang kemarin udah sempat akumulasi itu hebat banget, teman-teman berani membeli ketika pergerakan Bitcoin cenderung drop, ya kan? Nah, ini secara Fear and Greed Index juga kita dalam posisi greedy. Jadi secara sentimen masih sangat bagus, secara pola pergerakan pun juga masih sangat bagus sejauh ini. Kemungkinan kita akan masuk ke kondisi yang lebih greedy lagi, teman-teman. Jadi bakalan sangat-sangat positif untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Oke, untuk sebuah strategi seandainya pergerakan Bitcoin koreksi dari level resisten saat ini, kemana sih potensial pergerakan Bitcoin? Kita pakai Fibonacci retracement. Ada level 104.000 yang bisa menjadi level akumulasi. Disclaimer, seandainya Bitcoinnya koreksi. Tadi kita juga sudah lihat dari heatmap bahwa di level 104.000 tersebut merupakan kondisi di mana liquidity banyak numpuk, teman-teman. Jadi bakalan menjadi momentum yang baik kalau teman-teman menunggu pergerakan Bitcoin ada di kisaran range tersebut ya, di sini 104 ribuan sampai 106.000. Liquidity lumayan banyak di sana. Gitu. Kalau resistance saat ini yang kita perhatikan dari liquidity adalah di 108 ribuan. Menjadi level resistance yang bakalan penting. Ya gitu aja deh, kita nggak mau terlalu banyak ngomong apakah Bitcoin ini bisa tembus 108.000 atau enggak, kita serahkan lagi kepada market. Intinya kalau dia koreksi, kesempatan teman-teman buat cicil. Kalau dia seandainya bullish ya congratulations kalau udah cicil. Gitu aja. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram, yang pengen punya komunitas, bisa langsung join. By the way, ini sorry banget, kita lagi nggak dalam kondisi yang proper untuk bikin video, tapi dengan sinyal yang seadanya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan ya, link buat join di description box. Akhir kata saya Andre, makasih.